warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Firdaus. Saya dari program studi ilmu tanah, jurusan ilmu tanah. Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang land form. Nah, yang pertama, land form atau bentuk lahan. Land form adalah permukaan lahan yang mempunyai relief khas karena pengaruh kuat proses alam yang bekerja pada struktur kulit bumi. Landform adalah setiap elemen dari bentang lahan landscape yang dapat diamati secara keseluruhan dan mempunyai bentuk yang konsisten atau perubahan bentuk yang teratur. Perbedaan intensitas mengakibatkan perbedaan kenampakan bentuk lahan. Oleh karena itu, tiap-tiap bentuk lahan memiliki perbedaan struktur relief, proses geomorfologi, dan materi berbagai penyusunnya. Pada bentuk lahan atau landform, di sini saya akan sedikit memberitahu ada 4 titik yang pernah saya lihat atau praktikan di lapangan bersama dosen dan teman-teman. Yang pertama di daerah Pusuk KLU, dan yang kedua berada di daerah Pemenang, yang ketiga di Desa Jogil, dan yang terakhir di Kayangan. Nah, pada daerah Pusuk ini memiliki ciri khas landform muda, seperti gambar atau video yang saya contohkan. Landform muda ini bukan berarti umur dari landform tersebut, tetapi dari seberapa intensif proses yang terjadi, seberapa energi potensial untuk berubah, karena lensa mudah memiliki energi potensial yang sangat besar. Adapun ciri-ciri dari muda yaitu memiliki bukit yang runcing, sistem drainase atau sungainya yang curam, energi tinggi karena air yang jatuh mulai sangat deras karena lerengnya, sehingga potensinya tinggi, namun memiliki vegetasi yang rapat dan terjaga, sehingga proses penuaannya lambat. Pola drainasenya memiliki penampang melintangnya berbentuk huruf V, memiliki sungai yang relatif lurus dan dalam sehingga energi vertikalnya itu lebih besar dibandingkan energi lateralnya, dan memiliki erosi yang relatif kecil karena adanya vegetasi yang masih rapat. Vegetasi ini dapat menjadi indikator bahwa tanah yang ada di lokasi pertama ini memiliki tanah yang subur dan dalam, sehingga vegetasinya yang ada besar-besar. Pada landform muda itu, batas unit lahan itu sejajar dengan batas topografi dan lebih mudah untuk menentukan batas unit karena memiliki perubahan lereng yang jelas. Nah, untuk lokasi yang kedua yaitu di daerah Pemenang. Daerah Pemenang ini memiliki bentuk lahan atau landformnya dewasa. Landform dewasa memiliki warna yang relatif pucat karena didominasi oleh kandungan silika. Titik bentuk drainase sungai makin lebar, titik bukit berbentuk tumpul dengan lereng yang relatif datar. Titik faktor yang mempercepat penuaan pada landform dewasa karena aktivitas manusia yang menjadikan kebun dan lahan untuk tanaman. Dan hasil dari erosi itu adalah bentuk perbukitan yang landai. Titik penuaannya dipercepat karena adanya tanaman pangan yang ditanam pada kelerengan yang tajam tanpa kegiatan konservasi yang memadai. Titik suburan tanah yang rendah karena vegetasi jarang, tidak ada vegetasi yang besar atau tinggi,
Sedangkan di tempat yang datar ini masih serangkaian dengan lokasi kedua. Sebelumnya titik suburan yang cukup subur, titik-titik vegetasi mulai jarang dari segi proses pembentukan tanah di tempat ini. Yang terendap adalah berupa partikel halus yang banyak mengandung unsur hara karena energi yang melahirkan relatif lebih lambat dan kecil. Adapun video yang akan saya berikan untuk landform dewasa ini. Yang ketiga yaitu di Desa Jugil, identifikasi landform di daerah tersebut yaitu landform struktural atau patahan. Pada landform struktural terdapat patahan dan bentuk bukit datar. Terdapat tanah endapan fluvial pada landform ini. Sistem drainase pada aliran sungai yaitu penampang melintang berbentuk V, sehingga kenampakan vegetasi yang sama. Faktor yang mempengaruhi terjadinya landform struktural adalah gempa bumi. Bentuk bukit mengikuti patahan yang terjadi akibat gempa bumi. Lapisan batuan cenderung memiliki kemiringan atau inklinasi yang berbeda akibat pergeseran. Ini menciptakan perbedaan ketinggian dari sudut kemiringan yang sangat mencolok. Patahan dapat menciptakan terasan yang merupakan bidang datar yang terputus oleh dinding batuan yang terangkat. Terasan bisa saja menjadi lebih besar dan lebih kecil. Adapun video untuk landform struktural ini. Dan untuk lokasi terakhir yaitu di Kayangan. Di daerah Kayangan ini memiliki identifikasi landform tua. Seperti yang diketahui, landform tua memiliki vegetasi yang berubah setiap jengkal dan bentuk bukit yang landai atau bulat. Proses geomorfik sudah dapat intensif sehingga bentuk landform mudahnya sangat sulit dikenali. Salah satu ciri khas landform tua yaitu lereng landai, sulit dibedakan mana lembah dan mana bukit karena titik landform tua karena relatif datar. Logikanya relatif subur. Namun kenyataannya di satu titik dengan titik lain berbeda-beda kesuburannya. Artinya wajah landform ini bukan wajah aslinya. Sebenarnya lokasi ini merupakan puncak bukit, namun terus mengalami pergerusan hingga mencapai titik keseimbangan titik sehingga energi erosinya yang sangat kecil akibat lereng yang landai, maka energi potensial dan aktualnya sangat rendah. Dan pada landform ini akibat lereng yang landai, maka energi potensial dan aktualnya yang sangat rendah. Titik batas unit landform ini tidak jelas sehingga sulit dikenali ketika survei evaluasi lahan untuk penentuan pembatasan unit. Survei pada daerah seperti ini menggunakan metode atau sistem grid dengan memetakan tanah dan menentukan titik-titik pengamatan. Titik salah satu bukit landform ini pernah muda, yaitu sungai yang berbentuk V. Sungai terbentuk pada landform ini masih memiliki energi potensial yang tinggi. Tidak mungkin sungai ini terbentuk landform sudah tua karena lerengnya yang landai, artinya energi potensial dan energi lateralnya sangat muda. Kedalaman sulum sangat rendah atau dangkal, titik hingga yang dapat tumbuh hanya
rumput dengan akar pendek karena ini merupakan daerah sisa-sisa yang terisi hanya bahan-bahan resisten saja. Mulai dari 4 titik koordinat yang pernah saya survei, yaitu yang pertama di daerah Pusuk, memiliki landform muda, dicirikan dengan lahan yang masih tinggi, masih banyak dijumpai di permukaan asli lahan lembah dalam dinding terjal dan erosi. Aktivitas dinding yang terjal menyebabkan energi potensial untuk berubahnya tinggi. Bentuk aliran sungai berbentuk V dan arahnya lebih ke kondisi lebih seimbang. Dan kedua, di daerah Pemenang memiliki identifikasi landform dewasa atau fluvial, memiliki vegetasi yang jarang dengan tanahnya yang dangkal. Bagian tanah subur sudah tererosi dan tingkat kesuburan tidak subur. Dan yang ketiga, di daerah Jugil, di desa Jugil, memiliki identifikasi landform struktural atau patahan di daerah patahan yang disebabkan oleh gempa bumi. Dan yang terakhir, pada daerah Kayangan, memiliki identifikasi landform tua, bentuk bukit yang bulat atau landai, tidak ada perubahan pada lereng, sifat fisik tanah tidak berubah dan terdapat sisa-sisa bukit.